Calon legislatif, Caleg, DPRD DKI Kevin Wu dan Caleg PSI DPR RI Jakarta 3, Grace Natali, melakukan kampanye di Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis, 14 Desember 2023. Ada yang menarik dari kampanye Kevin Wu dan Grace kali ini, ia meminta kepada warga Jelambar untuk membawa sampah plastik dan kardus yang ada di rumahnya. Sampah tersebut ditukarkan oleh warga dengan sembako berisikan beras dan minyak 3 kg. Kevin maupun Grace tidak memberikan syarat tertentu bobot sampah yang harus diserahkan. Sebab, ia ingin masyarakat punya kesadaran memilah sampah karena bisa dijadikan kerajinan tangan. Kata Kevin di lokasi bersama Caleg PSI DPR RI Jakarta 3, Grace Natali, Kamis. Amin. Yang belum punya anak, segera punya anak. Gibran, betul. Untuk DPR RI pilih siapa? Kevin bisa jelaskan kegiatan kampanye hari ini di Jelambar ini apa aja nih? Ini adalah program yang disebut Sampah Menjadi Emas. Ini adalah program dari PSI yang juga mengedukasi masyarakat agar bisa memilih dan memilah sampah di masyarakat, agar mereka bisa tercipta satu kesadaran dan pada akhirnya mencipta satu habit yang mulai bisa sadar ya akan kebersihan lingkungan, bagaimana memilih memilah sampah dan bisa memproses. Ini adalah tujuan akhir kita. Dan tentu saja dengan proses edukasi ini dari PSI menyediakan juga sebuah bentuk bantuan berupa sembako yang dimana di dalamnya ada beras 3 kilo dan minyak 1 liter. Penanganan sampah di Jakarta sendiri seperti apa sih Bro Kevin? Ya, ini yang kita khawatirkan, setiap hari berton-ton sampah yang ada di DKI Jakarta hendaknya dimulai dari tempat yang paling kecil yang namanya keluarga. Kalau setiap warga bisa menyadari, memahami dengan edukasi hari ini seperti apa, mulai dari memilah sampah dari tempatnya masing-masing, tentu harapan kita sampah di Jakarta tidak menjadi sebuah limbah yang merugikan untuk jangka panjang. Yang kita tahu sampah plastik sendiri itu bisa terurai sampai ratusan tahun. Dan sekarang dengan edukasi semacam ini harapan kita tentu saja Jakarta dimulai dari keluarga tadi bisa menjadi kota yang bersih, kota modern, kota yang maju. Yang tentu saja juga masyarakatnya menjadi sehat. Sis Grace, selain sampah sendiri, apa sih permasalahan di Jakarta sendiri? Soal sampah tuh serius banget karena kita penghasil sampah kedua terbesar di Indonesia. Udah gitu, ini kan sebenarnya yang kita inginkan dari campaign ini adalah orang mulai sadar tidak hanya untuk memilah tapi juga meminimalisir penggunaan sampah sekali pakai. Dan kita kan sekarang udah banyak ya sekarang yang sakit-sakitnya macam-macam karena kualitas hidup kita kan buruk, dari udara kita buruk, terus air bersih juga aksesnya belum semuanya. Dan kalau sampah ini sampai ke laut kan nggak akan hilang ya, mulai dimakan sama ikan jadi mikroplastik, kemakan lagi sama kita gitu kan. Jadi sekarang ini banyak banget orang yang sakitnya aneh-aneh. Kalau kita keliling belusukan, terutama di pemukiman-pemukiman yang padat penduduk, banyak banget ya kalau dilihat orang yang sakitnya nggak jelas gitu kan. Nah makanya kita berusaha sebenarnya ini campaign untuk menyadarkan orang untuk mulai pola hidup yang lebih bersih. Ya paling nggak yang bisa kita kurangin antara lain penggunaan sampah plastik sekali pakai. Dibilang nol sama sekali susah. Paling nggak yang sekali pakai itu yang kita kurangin. Kalau sampai harus pakai jangan dibuang sembarangan. Apalagi kalau udah masuk ke air, apalagi kalau udah masuk ke laut, itu udah nggak bisa diproses lagi. Jadi makanya sebelum sampai ke laut kita tampung dulu gitu. Ide ini sendiri tercetus dari apa sih? Apakah memang melihat setiap hari di masyarakat sampah itu menumpuk atau gimana? Mulai dari memang kekhawatiran kita tuh nomor 2 terbesar se-Indonesia gitu kan. Terus ya berasa lah sekarang banyak penyakit yang kayaknya kita anak-anak sakit melulu gitu, nggak bisa habis gitu kan. Jadi kita kerjasama sama bank sampah mulai dari awal sampai sekarang selalu supaya sampah-sampah itu punya umur yang lebih panjang. Jadi bisa diolah lagi menjadi sesuatu, bukan kerajinan tangan doang, tapi bisa sekarang udah bisa jadi selimut, bisa jadi bagian dari pembuatan jalan. Jadi tapi catatannya sebelum itu bentuknya jadi jelek harus dikumpulin dulu. Karena kalau udah jelek, apalagi udah masuk ke air, udah nggak bisa. Gitu. Oke, siap, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.